Suharto dengan jumlah suara 21. Sudirman. Tunggu! Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Dalam sakit di atas tandu, tidur di gubuk. Ternyata strategi gerilyanya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu terbaik yang pernah dilakukan di dunia. Pengetahuan tambahan tentang Panglima Sudirman, ternyata jasanya begitu besar. Pengkhianat itu ada di dalam diri kita masing-masing, dalam bangsa kita masing-masing, bukan dari luar bangsa kita, tapi pengkhianat atau musuh terbesar itu ada di dalam bangsa atau diri kita masing-masing. Baru tahu ternyata zaman dulu orang tuh nangkep orang lain, tapi dia nggak tahu mukanya orang lain yang mana. Jadi Sudirman sembunyi itu nggak ada yang tahu. Semangat juang, ia tetap ada tekanan. Kita tuh merasa nyaman dengan kondisi. Maksudnya aku lebih enak tidak peduli dengan sekitar. Aku tidak peduli dengan apapun yang yang ada dia di sekitar saya. Lebih baik kita tidur, lebih baik kita berada di dalam zona nyaman. Tapi tanpa sadar sebenarnya itu membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang-orang di sekitar kita. Kayaknya nggak harus semua orang yang berlatar belakang militer itu yang memang harus berjuang untuk Indonesia. Ternyata kita bisa memperjuangkan negara ini dengan cara kita masing-masing. Lebih enak sama gadget, lebih enak dengan teknologi, tapi nggak peduli dengan apa yang terjadi dalam bangsa, tidak peduli dengan apa yang terjadi bahkan sama teman. Mereka cuma mau dengan zona aman. Masa Sudirman dengan keadaan yang paru-parunya sakit dan sebagainya, dia tetap bisa meneruskan perjuangan ini, sedangkan kita yang tubuhnya masih sehat tidak bisa berjuang maksimal. Dan seorang mengatakan sampai kapan perang ini akan berakhir. Dan hal itu membuat saya merefleksikan bahwa setelah 1945 pun Indonesia masih harus berjuang untuk kemerdekaannya. Jadi sampai kapan 100% kemerdekaan itu? Dan saya merefleksikan hari ini apakah kita sudah benar-benar 100% merdeka. Jadi manakah generasi muda ketika banyak masalah di dalam ekonomi, sosial, pendidikan, budaya sekalipun, semua seluruh bidang-bidang di Indonesia tidak ada yang 100% merdeka. Di manakah Indonesia, di manakah masyarakatnya, di manakah pemuda-pemuda Indonesia. Buat yang paling disukai, tekad saja sudah cukup. Tekad mana? Lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Setiap orang dapat berjuang untuk negaranya dengan caranya masing-masing. Dengan jurusan kita yang dimanapun kita tempatkan dan juga panggilan yang Tuhan berikan. Nonton film ini. Coba pikir lagi apa yang sudah kamu berikan untuk negara. Ternyata 70 tahun yang lalu tentara kita sedemikian rupa berjuang supaya negara ini merdeka. Jangan pernah khianati negara kita. Pahlawan kita udah kasih banyak ke kita, 70 tahun kita sudah merdeka. Mereka udah taruh nyawa, harta mereka untuk kita bangun negara ini menjadi yang lebih baik. Pesannya adalah jangan terlena teman-teman. Coba lihat apa yang ada di sekitar kalian, karena itu bisa aja sebenarnya kalian bisa melakukan sesuatu untuk itu, doing something. Jadi berharapnya cobalah untuk kembali flashback masa lalu. Kita berusaha untuk mengenang gimana perjuangan pahlawan kita. Ya dari hal kecil lah, mungkin pasanglah foto-foto, jangan foto-fotonya apa, pasang foto di kamar Soekarno yang gede. Cari potensi kita masing-masing, dan saya yakin setiap kita punya potensi, punya talenta masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai talenta itu berhenti di diri kita, tapi kita harus semakin banyak, semakin menambah ilmu, kita harusnya semakin turun seperti pagi, dan kita mempersembahkan apa yang kita punya itu untuk Indonesia, karena Indonesia sudah lakukan begitu banyak untuk kita. Sekarang pertanyaannya,
berapa banyak yang kita kasih untuk Indonesia. Oke, kita sama-sama sehat, kita diberi kemampuan yang begitu banyak. Tuhan tempatkan kita di Indonesia, pasti punya maksud dan rencana. Nah, salah satunya bagaimana pesannya kita sebagai anak muda, tidak cukup sampai nonton di ini film, terlalu gimana ya, terlalu sok nasionalis kalau kita cuma hanya nonton film, lalu setelah itu kita kagum, lalu setelah itu kita tidak do something. Jadi saya berpikir kita do somethingnya dengan cara yang lebih kreatif sebagai kita generasi muda. Cara yang kreatif seperti apa? Salah satunya ikut diksi. Jiwa Sudirman, tentara hati Sudirman, tentara sikap Sudirman dalam sakit